Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Betty pada pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan membahas seni budaya dan prakarya, bahasa Indonesia dan IPA. Pada pelajaran seni budaya dan prakarya, kita belajar menyusun cerita. Nah, ini kita belajar menyusun cerita berdasarkan gambar. Anak-anak, menyusun cerita itu melatih kita menuangkan pikiran dengan lisan atau dengan tulisan. Jadi, kalau kita tidak biasa, kadang-kadang menuangkan isi pikiran itu bisa jadi macet atau terhenti. Nah, dalam menyusun cerita berdasarkan gambar, perhatikan benar-benar gambar yang akan kita susun ceritanya. Kita bayangkan kita masuk ke gambar itu. Maksudnya ini gambar peternakan. Kita bayangkan kita berada di peternakan tersebut. Contohnya, kalau kita menyusun cerita berdasarkan gambar, ini contoh dari Bu Betty ya. Semoga anak-anak bisa memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Saya berkunjung ke peternakan ayam sehat. Terletak di desa titik-titik. Di sana saya diterima oleh petugas penerima tamu. Setelah mengungkapkan maksud kedatangan saya diajak oleh petugas untuk berkeliling di daerah peternakan tersebut sambil menceritakan hal-hal atau yang dilakukan pada peternakan tersebut. Kemudian saya diajak masuk ke salah satu kandang ayam. Di situ terlihat kandang ayam yang bersih dan ayam kelihatan sehat-sehat. Kandang ayam tersebut terang sekali karena pencahayaannya bagus. Mungkin ini salah satu yang membuat kondisi ayam di kandang tersebut menjadi sehat. Dengan kondisi ayam yang sehat, tentunya diharapkan produksi telur pada ayam tersebut baik. Ayam yang sehat bisa menghasilkan telur yang sehat pula. Dengan ciri-ciri telur yang sehat adalah bercangkang keras, berwarna coklat terang, bercangkang tebal, dan bentuknya simetris. Setelah puas berkeliling kandang dan melihat petugas melakukan pemeliharaan, saya pun berpindah ke kandang yang lain. Nah, dari situ anak-anak bisa membuat cerita yang sama atau hampir sama seperti yang Bu Betty contohkan. Atau anak-anak bisa membuat gambar cerita,
menyusun cerita berdasarkan gambar yang lain. Kita membahas bahasa Indonesia, menemukan ide pokok. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang ide pokok. Tidak ada salahnya Bu Betty mencontohkan lagi tentang ide pokok supaya anak-anak lebih paham. Contoh bacaan, kupu-kupu yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Ia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, tetapi memiliki sayap yang lebar. Nah, dari contoh bacaan ini, semuanya menceritakan tentang kupu-kupu. Bisa dijelaskan satu-satu. Kupu-kupunya lucu. Kupu-kupunya warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Kupu-kupu badannya kecil, tetapi memiliki sayap yang lebar. Nah, semua kalimat di sini menunjukkan atau menerangkan tentang kupu-kupu. Bisa ditarik, ide pokok pada bacaan ini adalah kupu-kupu hewan yang lucu. Pelajaran IPA, organ gerak vertebrata dan avertebrata. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Tentunya Bu Betty yakin bahwa anak-anak sudah memahami apa saja atau hewan apa saja yang termasuk hewan vertebrata dan avertebrata. Setelah mengetahui golongan atau klasifikasi hewan vertebrata dan avertebrata, tentunya anak-anak akan mudah menyebutkan organ gerak hewan-hewan tersebut. Dicontohkan, organ gerak hewan vertebrata: ikan, sirip, dan ekor. Burung, otot-otot terbang dan sayap. Amfibi, tungkai belakang yang berselaput. Mamalia dengan kaki. Nah, tentunya anak-anak masih bisa menyebutkan organ gerak hewan vertebrata yang lainnya, insya Allah. Organ gerak hewan avertebrata dicontohkan: siput, kaki dan perut; teripang, tentakel; cacing pipih, bergerak dengan otot kontraksi tubuh atau bergerak dengan kontraksi otot tubuh. Nah, insya Allah anak-anak jelas ya tentang organ gerak hewan avertebrata dan vertebrata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.